wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Ibu. Baik Ibu, sehat Bu. Semoga Baik, selalu Ibu. sehat. Amin. Semoga selalu Amin. sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Amin. Baik Pada Ibu. Ya Bu. Iya, Bu. pada hari ini hadir semua. Hadir. Insya Allah Saya Oke, alhamdulillah Hadir, Bu. berarti sehat Hadir, semua Bu. ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah kita hari ini akan belajar tentang teks hikayat. Udah mempersiapkan? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sekarang Bu Arum akan mempresentasikan hikayat ya. Sebentar, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah kelihatan belum ya? Belum Bu. Belum Bu. Oh, maaf. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Tunggu ya. Ya Bu. Apakah sudah kelihatan Belum, PowerPoint-nya? Belum Bu. Belum, Bu. Sudah Bu. Kelihatan Bu. Oh, sedang Bu, sedang. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks Membaca, hikayat. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat ya. Ya Bu. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai antara cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan kebahasaan antara teks cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke membandingkan nilai-nilai antara rakyat dan hikayat. Aman? Yang akan kita pelajari di sini, kalian harus apa itu hikayat, bagaimana ciri-ciri hikayat, dan apa saja nilai-nilai pada Google Classroom. Bu Arum sudah membagikan contoh hikayat dan contoh cerpen. Sekarang mungkin kalian kemarin sudah mencari tahu dulu apa itu hikayat. Sekarang ada yang tahu apa itu hikayat? Ibu coba jawab. Cerita Ada zaman yang bisa dulu menjawab? Bu. Cerita zaman dulu. Oh, coba. Oh, cerita zaman dulu. Oke, ada lagi? Cerita yang berkaitan sama kerajaan Ibu. Oh ya. Ada yang mau menambahkan? Cerita fiksi, Bu. Cerita fiksi. Sekarang kita lihat ya, apa itu hikayat. Apa mau contoh, Ibu berikan contoh hikayat terlebih dahulu ya. Contoh Iya, hikayat. Bu. Silahkan kalian baca contoh hikayat berikut. Sebentar saja, sekilas saja. Iya Sudah Bu. Ibu, sudah Bu. Oke. Bayan Budiman ya Ini Bu. Ya, itu contoh hikayat ya. Sekarang Iya, Bu. kita lihat apa toh itu hikayat. Dari contoh itu, sekarang kita akan melihat atau mengetahui definisi dari hikayat. Oh, hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama yang menggunakan bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehannya, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Oke, itu definisi dari hikayat ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, apa Munif? Kalau hikayat itu dengan
Dongeng bedanya apa, Bu? Oke, hikayat dengan dongeng. Kalau hikayat biasanya menggunakan bahasa Melayu, kemudian ada istana sentris. Lah kalau dongeng itu biasa, bahasanya itu biasa, seperti bahasa-bahasa kalau kita menceritakan ke anak itu bahasanya bahasa sehari-hari. Ya, Bu, terima kasih. Oke, dari pertanyaan Munif tadi ini ciri-ciri hikayat. Oke, dari tanya itu menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian sentris, jadi istana sentris itu akan tentang raja, pangeran, dan anak-anaknya. Kemudian zoologis atau kemustahilan. Jadi dalam cerita hikayat itu banyak kemustahilan. Jadi tidak masuk akal. Jadi contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, kan tidak mungkin ya. Kemudian statis itu tetap. Jadi sifatnya yang kaku dan juga tetap. Kemudian kesaktian, seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada tokoh dalam hikayat. Kemudian anonim itu kita tidak tahu siapa penulisnya atau orangnya. Kemudian arkais itu menggunakan bahasa pada masa lampau, jadi jarang digunakan pada sekarang ini. Jadi masa kini itu sudah jarang digunakan. Jadi contohnya seperti hatta, maka, titah, peti, bejana, dan sebagainya. Itu ciri-cirinya. Ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri hikayat? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, sekarang kita lanjut tentang nilai-nilai pada hikayat. Kalau nilai-nilai pada cerpen mungkin kalian sudah tidak asing ya. Sekarang nilai-nilai pada hikayat. Nah, dalam hikayat ini ada nilai-nilai kehidupan berupa nilai religius atau nilai agama. Kemudian ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, pendidikan, dan nilai estetika atau keindahan. Ya, jadi dalam hikayat itu penuh dengan nilai-nilai. Ya. Lah, tugas kalian sekarang, Ibu sudah nge-share, sudah membagikan hikayat dan contoh cerpen di Google Kelas kalian. Lah, silahkan, ini ya contohnya, contoh hikayat yang tadi Ibu contohkan itu, udah Ibu perlihatkan, sekarang ini ada contoh cerpen. Maaf. Contoh cerpen juga Ibu sudah berikan di Google Kelas kalian. Sekarang tugas kalian yaitu carilah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang sudah Ibu bagikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ya. Tugas pertama kalian itu. Sekarang kita kegiatan yang berikutnya yaitu membandingkan kebahasaan antara teks cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Sekarang kita lihat dulu. Dalam membandingkan kebahasaan itu kita melihat bagaimana toh kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Oke, kaidah kebahasaannya ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan majas. Ada yang masih bingung tentang majas? Tidak ya, karena majas mungkin sudah sering sekali Ibu bahas majas. Kemudian penggunaan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata hubung. Ya. Kemudian penggunaan kata arkais. Kata arkais yang seperti tadi pada ciri-ciri itu Ibu sudah membahas tentang kata arkais. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang itu? Jadi kaidah kebahasaannya ada 3. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tugas kalian, jadi tugas pertama kalian yaitu yang pertama,
tadi membandingkan nilai-nilai cerita rakyat atau hikayat dan cerpen yang Ibu sudah bagikan ke Google Classroom kalian. Kemudian tugas yang kedua yaitu bandingkanlah kebahasaan antara teks cerita rakyat atau hikayat dan cerpen tersebut. Oke. Ada yang bingung tugasnya? Tugas pertama dan tugas kedua? Sudah paham, Bu. Ibu itu dikerjakan sendiri kan ya, Bu? Gimana? Itu dikerjakan sendiri kan ya, Bu? Iya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Boleh berdiskusi nggak, Bu? Silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Silahkan berdiskusi dengan kalian, dengan teman kalian. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan WA Bu Arum, tidak masalah. Baik, Bu. Siap. Oke. Jadi tugasnya ada dua. Tugas yang pertama membandingkan nilai-nilai. Yang kedua yaitu membandingkan kebahasaannya. Ya. Kemudian tugas kalian biasa, seperti biasa, diunggah melalui Google Classroom. Besok akan Bu Arum nilai. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, berarti mudah semua. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas hasil dari apa yang dikerjakan kalian ya. Sekarang pertemuan dari Ibu Arum, apabila ada silahkan. Oke, berarti mudeng semua ya. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yang kalian kerjakan pada hari ini. Kemudian hari ini cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Ibu Arum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.